Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman jurnalis, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga masih semangat untuk belajar apapun ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini dipertemukan lagi oleh satu forum persembahan jurnalis Mandua Blitar di acara Pena Madani. Nah, mungkin teman-teman udah banyak kenal ya Pena Madani itu apa. Dari kakak-kakaknya mungkin udah tercerita juga ya. Pena Madani itu adalah satu forum belajar kita di jurnalis mengenalkan bidang yang kalian sukai. Jadi kalau kalian ada di sini berarti kalian udah sepakat untuk belajar sastra ya. Oke, kita akan belajar sastra hari ini. Nah, tapi sebelum itu saya juga mau mengucapkan terima kasih juga dan rasa hormat saya kepada yang pertama Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar, dan tak lupa juga pembina kita Bu Sundari dan teman-teman panitia jurnalis Mandua Blitar yang sudah menciptakan acara luar biasa ini, dan terima kasih sudah mempercayakan bidang sastra kepada saya. Nah, kali ini dalam tema membangun etos kepemimpinan yang berani, berbudi, dan berprestasi, kita akan lebih mengenal apa itu sastra dan mengapa sastra itu jadi penting, dan gimana sih kepemimpinan dan juga sifat yang berani, berbudi, dan berprestasi di dalam karya sastra itu sendiri gitu. Oke, kita akan belajar lebih jauh. Oke, yang pertama kita mulai dari pengertian atau definisi apa itu sastra. Nah, kalau kita lihat ya, sastra itu bisa diartikan banyak sekali definisi sastra gitu. Tapi secara singkatnya di sini akan saya jelaskan bahwa dalam secara bahasa ya, ini menurut ATU dalam sastra dan ilmu sastra, kalau diringkas pada dasarnya sastra ini dalam bahasa kita disebut sastra, dalam bahasa Inggris disebut dengan literature. Nah, literature ini sendiri kalau dirunut artinya berasal dari kata Yunani yang berarti huruf atau tulisan. Jadi apapun yang berkaitan dengan huruf dan tulisan, dia itu termasuk dalam sastra. Itu secara generalnya gitu ya, sastra itu apa. Nah, kemudian sastra itu juga bisa disebut sebagai hasil kreativitas manusia yang didasarkan pada luapan emosi spontan yang mampu mengungkapkan aspek estetik baik antara aspek kebahasaan maupun aspek makna. Ya, dan masih banyak lagi definisi sastra lainnya. Tapi untuk sementara kita sepakati dulu aja bahwa apapun yang berhubungan dengan huruf, tulisan, apapun itu, dan juga merupakan ungkapan emosi, itu adalah sastra. Kita garis bawahi itu dulu, oke? Nah, kemudian bahasa dan sastra itu pada dasarnya tidak bisa dipisahkan ya. Pernah kan dulu ada wacana bahasa Indonesia itu pelajarannya disisipkan dalam matematika, disisipkan dalam sejarah gitu kan. Tapi ternyata nggak bisa, teman-teman. Kenapa? Karena dalam bahasa sendiri itu membahas dua hal. Itu ada bahasa sama sastra. Nah, sastra ini yang nggak bisa kita titipkan di mana-mana selain di fokusnya sendiri gitu. Nah, bahasa dan sastra ini kenapa nggak bisa dipisahkan? Karena sastra itu ibaratnya kayak mengolah rasa, sementara bahasa itu gimana cara mengelola hubungan lewat penyampaiannya. Jadi ibaratnya pesannya itu adalah sastra, nah cara penyampaian pesannya ini adalah lewat bahasa. Kayak gitu. Nah, sementara kalau dititipkan di matematika misalnya, atau dititipkan di dalam geografi atau sejarah gitu kan, bahasa Indonesia ya akan tetap menjadi bahasa Indonesia gitu. Sastranya nggak ada di situ. Mereka hanya akan membalut bahasa mungkin dengan fakta, dengan kalimat-kalimat yang kaku gitu kan. Untuk menyampaikan pesannya atau sastranya itu kurang gitu ya. Nah, kalau kita sudah sepakat dengan ini, maka kita bisa sepakat dengan ibaratnya sastra dan bahasa itu kayak gini. Yang pertama kayak misalnya nih, nasionalisme. Sastra itu
about nasionalisme, tentang nasionalisme gitu ya. Nah, bahasanya gimana cara menyampaikan nasionalisme? Aku punya nasionalisme loh. Gimana cara mewujudkannya? Lewat perjuangan kemerdekaan gitu. Oke. Atau perjuangan hak-hak asasi gitu kan. Nah, itu sastra. Atau contoh lain misalnya. Oke, cinta. Cinta itu bisa kita cover dalam makna sastra. Nah, bahasanya gimana? Ya bahasanya misalnya lewat doa yang diselipkan di sepertiga malam gitu ya. Oke, bisa disepakati ya. Jadi bahasa dan sastra itu nggak bisa dipisahkan karena dia saling melengkapi gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengapa sastra. Nah, mengapa sastra di sini adalah yang saya maksud mengapa sastra itu jadi satu hal yang penting. Kenapa sastra itu diciptakan? Kenapa kita harus mempelajari sastra gitu ya? Banyak sekali alasannya, tapi kita sorot beberapa aja. Oke, yang pertama adalah media hiburan dan terapi. Nah, sastra ini jadi satu hal yang menyenangkan, teman-teman, karena dia punya sisi keindahan, ya kan? Kita sepakat itu. Kemudian juga orang-orang zaman dulu kan, ketika dia membutuhkan hiburan, belum ada internet kan ya, jadi kan saling menghibur satu sama lain dengan bercerita, dengan ngobrol gitu kan. Nah, itu juga termasuk kegiatan sastra juga, sama juga dengan menyanyikan lagu-lagu daerah, itu juga termasuk dalam kegiatan hiburan yang mengandung sastra di situ. Nah, kemudian karena keinginan manusia itu berkembang, ya kan, karena sastra itu juga indah, maka sastra sebagai hiburan itu akhirnya produknya berkembang atau outputnya berkembang jadi novel, jadi film gitu kan, jadi lagu-lagu, jadi puisi yang beraneka ragam. Nah, selain itu karena ada sisi keindahan di situ, ada nilai kelembutan juga, dan moral pastinya juga ada di dalam sastra, maka sastra itu juga bisa dijadikan sebagai alat terapi atau self healing. Nah, terutama kegiatan menulis ya. Menulis, membaca itu adalah salah satu bentuk self terapi sendiri gitu ya. Ya karena menguatkan tujuan atau tujuan utamanya adalah bagaimana seseorang itu bisa mengungkapkan perasaan, karena biasanya yang butuh self healing atau mereka yang membutuhkan sastra sebagai terapi adalah mereka yang punya masalah dengan psikologi, dengan perasaan, ketakutan, trauma, dan sebagainya. Itu bisa digunakan. Nah, kemudian sastra jadi penting adalah untuk menghemat waktu, teman-teman. Nah, mungkin ini agak out of the box ya. Apa sih maksudnya menghemat waktu? Ya, penting kita sadari teman-teman bahwa sebagai manusia kita sadar kita punya batas waktu tertentu. Tapi yang namanya manusia ya, itu kan pasti punya keinginan yang besar, bahkan sangat banyak gitu. Kita pengen merasain berbagai macam pengalaman hidup, tapi ya itu kita sadar bahwa waktu kita tuh nggak panjang. Kita misalnya kita mau keliling dunia nih, nah gimana cara kita keliling dunia, butuh waktu berapa lama sih supaya cita-cita itu tercapai gitu kan. Itu kayaknya bakal lama banget ya kalau kita nggak punya tabungan yang cukup gitu. Nah, cara menghematnya gimana? Nah, salah satunya adalah dengan membaca sastra, atau kita traveling sendiri lewat tulisan, lewat video, lewat bentuk-bentuk sastra yang lain gitu kan. Nah, itulah salah satunya adalah menggunakan sastra yang disebut para pakar ya. Para pakar aja bilang bahwa sastra itu adalah merupakan simulator realitas terbaik. Jadi kamu nggak perlu jauh-jauh pergi ke ke Amerika gitu misalnya untuk ngerasain gimana sih rasanya jalan-jalan di Hollywood gitu, atau misalnya gimana sih rasanya keliling dunia dalam waktu 90 hari gitu kan. Itu kan ada sastranya ya. Nah, itu nggak perlu kalian repot-repot cari jalan, membuang-buang waktu untuk mencapai itu semua. Ada hal yang lebih penting yang bisa kita kerjakan gitu. Makanya membaca sastra atau menikmati karya sastra itu bisa
menghemat waktu karena kita bisa banyak belajar dari situ. Kita tahu gimana realita yang terjadi di masyarakat, dan juga realita yang mungkin kita cari. Gimana sih rasanya misalnya pergi ke suatu negara tertentu, gimana sih rasanya uh, ini mendapatkan prestasi yang cemerlang misalnya, atau mungkin hal-hal yang paling liar, gimana sih rasanya perceraian, gimana sih kehidupan seorang anak jalanan gitu misalnya. Nah, kita nggak perlu jauh-jauh atau mencoba bela-belain buang-buang waktu buat nyoba hal-hal yang seperti itu gitu kan. Ada hal yang lebih bisa kita perjuangkan di dalam realitanya. Jadi sastra ini merupakan simulator realitas yang baik dan bisa menghemat waktu kamu. Alasan yang ketiga ya, ini adalah menciptakan kepribadian yang lebih baik. Nah, melalui karya sastra kita tuh bisa belajar beragam pesan moral ya, dan kita bisa merasakan rasa empati sama tokoh utamanya gitu ya, atau siapapun yang jadi center di dalam karya sastra tersebut. Kemudian menjadi hakim. Jadi hakim di sini maksudnya kita bebas menentukan mana sih yang baik, mana yang buruk gitu. Dan kita mengikuti si penulis bahwa penulisnya ini mengatakan bahwa hal ini baik loh, hal ini buruk, seperti itu. Nah, kita bisa belajar dari situ. Dan kemudian secara nggak langsung hal ini sebenarnya berpengaruh ke psikologis kita. Kita jadi punya nilai-nilai tertentu yang harus kita, yang kita nanti ambil sebagai pelajaran hidup, dan itu yang menjadikan pribadi kita lebih baik. Nah, kemudian setelah membaca karya sastra itu kan pasti ibaratnya kita diajak jalan-jalan gitu ya. Kita melewati banyak alur perjalanan di dalam karya sastra. Nah, tapi pada akhirnya kita kan akan berhenti membaca. Kita udah selesai baca, buku udah ditutup gitu kan. Kita sudah belajar banyak hal. Pada akhirnya ketika kita sudah nggak baca lagi, kita terjun lagi ke dunia realitas kita. Nah, kita pada akhirnya akan membuat jalan kita sendiri. Kita belajar alur apa sih yang bisa saya ikuti dari hasil bacaan saya gitu. Jadi kita sudah belajar banyak hal, dan itu yang menjadikan hidup kita jadi lebih baik gitu. Selanjutnya, bingkai sejarah. Nah, bingkai sejarah ini merupakan bentuk atau poin penting dari sastra. Kenapa sastra ini sangat dibutuhkan? Karena mengingat sejarah itu kan diciptakan oleh atau diceritakan oleh yang menang. Oke, kalau kalian belajar sejarah, ini pasti udah dibahas ya. Sejarah itu diciptakan oleh yang menang. Maksudnya adalah, misalnya nih, kita mengaku Indonesia ini merdeka gitu ya. Kita merdeka, kita perjuangannya luar biasa untuk mencapai kemerdekaan. Tapi bagaimana dengan para penjajah yang kalah sekarang? Bisa jadi di sejarah mereka menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah salah satu tempat jajahan paling luar biasa gitu kan, paling indah, paling gampang untuk dijajah gitu. Di mata Belanda kita mungkin masih kalah gitu, walaupun kita mengaku bahwa kita menang. Nah, itu yang saya maksud bahwa sejarah itu pasti ditulis oleh yang menang. Nah, ini yang miss, atau misalnya atau maksud saya sangat membutuhkan sastra. Maksudnya sangat membutuhkan sastra di sini adalah sastra tidak menceritakan cuma yang bagian menangnya doang, tapi juga di bagian yang paling rendahnya juga gitu. Banyak kan misalnya di dalam peristiwa sejarah orang-orang yang terlantar, orang-orang yang ditinggal mati keluarganya gitu yang berperang. Nah, ini apa kabarnya mereka? Kita nggak pernah tahu gimana data statistiknya mereka. Nah, tapi lewat sastra bisa diceritakan. Misalnya ada sebuah cerpen yang menceritakan tentang
veteran perang gitu ya, yang hidupnya ternyata tidak dijamin sama negara misalnya. Nah itu kan salah satu ironi, salah satu bingkai sejarah yang harusnya dicatat gitu, yang harusnya kita perhatikan. Nah selain itu juga kesaksian sejarah atau peristiwa itu nggak semata-mata empiris, nggak bisa ditulis dalam bentuk data atau angka gitu yang pasti, nggak bisa. Pasti di situ ada faktor emosionalnya, ada faktor psikologinya, yang itu pasti nggak dibahas di dalam buku sejarah atau nggak dibahas dalam data-data saintifik. Kemudian melalui banyak proses penerimaan psikologi juga, sejarah ini bisa jadi satu fenomena yang bisa diingat dan kita belajar dari situ. Karena juga pengalaman orang kan beda-beda ya. Jadi kita bisa belajar banyak hal lewat sastra yang membahas tentang sejarah. Dan itu yang lebih dekat dengan realita. Ada salah satu contohnya ini teman-teman ya, yang bisa kita pelajari sekarang. Sekarang kan pandemi ya. Sekarang pandemi, dan dulu kita juga pernah pandemi. Dunia pernah pandemi. Tahun 19 berapa ya? Mohon maaf agak lupa. Jadi pokoknya yang flu Spanyol itu, ya kan, the Black Death ya, kalau kalian mau tahu. Nah itu pandemi itu ternyata banyak merangkum banyak cerita, dan para sastrawan merangkum cerita-cerita di masa pandemi yang dulu itu dalam banyak versi gitu. Nah salah satunya adalah karya sastra Decameron, karyanya siapa ya? Vincent siapa ya? Oke, saya agak lupa daripada saya salah ngomong ya. Pokoknya itu ada salah satu karya sastra yang judulnya Decameron. Nah, Decameron ini adalah sebuah kumpulan cerita yang pada akhirnya menjadi novel, yang menceritakan bahwa ketika flu Spanyol itu merebak ya, ada sebagian orang yang selamat. Mereka yang nggak terkena virus itu. Akhirnya mereka sama-sama pergi keluar daerah itu, nggak mau tertular kan, mereka akhirnya pergi. Nah di satu perjalanan pergi mereka akhirnya bertemu dari segala penjuru daerah, bertemu di salah satu bukit di Florencia. Nah di situ mereka akhirnya bikin gubuk, atau mereka akhirnya jadi satu, tinggal di situ di dalam gubuk kumpulan orang-orang yang selamat dari wabah. Nah di sana mereka saling cerita, oh keluargaku tuh keluargaku kena virus ini, gimana sih awal mulanya seperti apa, ceritanya seperti apa. Di sana setiap orang menceritakan kisahnya masing-masing, ada yang menceritakan kisah cintanya, kisah keluarganya, kemudian kisahnya dia, kenapa hanya dia yang selamat dan sebagainya. Nah itu yang nggak tersorot oleh data empiris atau data-data sejarah yang kaku, yang saklek gitu ya. Nah ada juga yang salah satu lagi cerita dari Albert Camus yang judulnya The Plague, atau kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia Sampar. Mungkin teman-teman nanti bisa cari di Ipusnas ya, atau dimanapun. Karyanya Albert Camus tulisannya ya. Dan di ceritanya Albert ini adalah menceritakan tentang satu komunitas yang terkena pandemi, yang terkena virus ini, flu Spanyol ini di zaman dulu. Nah di situ ada dokter yang awalnya dia tuh egois, dia cuma pengen menyelamatkan dirinya sendiri, tapi pada akhirnya dia jadi baik gitu karena melihat oh banyak orang yang membutuhkan dirinya. Kemudian juga ada jurnalis yang awalnya dia cuma peduli dengan berita-berita, dengan fakta-fakta, tapi ternyata dia akhirnya berubah juga emosinya, psikologinya gitu, karena kemanusiaannya. Nah bagian kemanusiaan, bagian perubahan psikologi ini itu nggak tercantum atau nggak tercover dalam sejarah, dicatatkan dalam sejarah itu kayaknya nggak pernah ada, dan itu hanya ada di sastra. Nah teman-teman bisa membaca itu, dan kita bisa belajar juga dari sastra tentang sejarah. Makanya itu kita bilang bahwa sastra itu penting sebagai bingkai sejarah. Next, yang terakhir ya, ini
adalah ilustrasi ideologi peradaban. Wah, kayaknya berat ya. Tapi nggak juga teman-teman. Jadi karena sastra itu uh, diambil, terinspirasi dari isu-isu sosial, dari pembaca yang merupakan masyarakat. Jadi dia tahu, oh isu apa sih yang lagi berkembang, ini ideologi apa sih yang sedang diresahkan oleh masyarakat. Nah itu yang para sastrawan tulis, dan itu yang para sastrawan ingin sebarluaskan gitu ya, ingin diilustrasikan kepada pembaca bahwa ini loh ideologinya penting gitu. Nah salah satunya ini misalnya kayak isu atau ideologi gender dan ras yang diusung oleh Toni Morrison dalam karyanya God Help the Child. Nah, ceritanya Toni Morrison sendiri ini adalah tentang seorang perempuan kulit hitam yang bernama Bright. Ya, dia ini sebenarnya cerdas, tapi dia disingkirkan dari keluarganya, dia tidak diterima oleh ibunya sendiri bahkan karena kulitnya hitam gitu. Sedangkan warna kulit ibunya itu kuning lah, agak hitam tapi lebih ke kuning gitu. Nah, kemudian si Bright ini dia banyak mengalami diskriminasi sosial gitu, yang mana banyak dia tuh diremehkan, dipinggirkan lah sama keluarga sendiri, juga ditolak dan sebagainya. Dan itu jadi isu yang penting, pada akhirnya akan jadi ada kajian-kajian tentang gender, tentang ras seperti itu. Nah, kemudian juga ada pembahasan tentang cinta. Nah, cinta nih, ini favorit banget nih kalau udah ngomongin cinta ya. Cinta tentang terhalang kasta atau adat. Nah, ini dulu masih jadi polemik, jadi ideologi yang aneh banget. Ada cinta antar kasta atau antar derajat. Dulu kan orang miskin orang kaya itu kan masih ada gap gitu ya, maksudnya ya sekarang masih ada sih, cuma dulu kan lebih kental gitu kan karena ada adatnya, ada budayanya gitu. Nah, di dalam ceritanya Hamka, tenggelamnya kapal Van der Wijk, nah di sini diceritakan bahwa si tokoh perempuannya dan si tokoh laki-laki itu tidak bisa bersatu karena ya adat dan juga kepentingan material gitu ya. Jadi itu adalah ideologi yang bermasalah menurut penulis gitu, dan ini penting untuk masyarakat ketahui gitu. Atau penulis mungkin ingin menyampaikan bahwa cinta itu ternyata tetap ada loh walaupun terhalang sama kasta atau adat gitu. Ya seperti itu contohnya ilustrasi ideologi di dalam peradaban. Nah, apalagi karya-karya yang membahas masalah yang jarang disentuh, itu sangat membutuhkan keberanian sih, karena yang pasti mereka atau para penulis atau para sastrawan itu pasti berani untuk dikritik. Mereka harus punya keberanian atau siap mental untuk diberikan penolakan, menerima penolakan ya, ataupun juga penerimaan yang mungkin sedikit gitu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi sastra penting untuk 5 hal tadi. Keberanian sastra Indonesia. Nah ini yang penting untuk kita garis bawahi lagi. Sesuai dengan tema kita, ada keberaniannya di situ. Nah Indonesia sendiri mulai berani untuk mengungkapkan pendapatnya, berani untuk menulis dan membaca, itu adalah ketika mereka sudah mendapatkan pendidikan. Nah, tapi awal mulanya sastra Indonesia itu masih berupa cerita rakyat ya. Jadi masih keindahan sastra itu masih dari mulut ke mulut aja, diceritakan dari generasi ke generasi, dari orang ke orang lain gitu. Nah, lalu sebelum ya itu yang terjadi sebelum berkembangnya tulisan atau sebelum orang-orang Indonesia menerima pendidikan yang layak. Nah, kemudian kapan sih tepatnya kesusastraan Indonesia itu tertulis, tercetak gitu ya? Itu adalah ketika orang-orang Indonesia menerima
pendidikan minimal baca tulis. Nah, sebenarnya yang memberikan pendidikan ini kan juga Belanda sendiri kan, pemerintah Hindia Belanda. Yang mana saat itu mereka sengaja memberikan pendidikan kepada orang Indonesia agar mereka bisa dipekerjakan di kantor-kantor pemerintahan gitu kan. Jadi juru tulis misalnya, atau pokoknya bagian-bagian yang rendah gitu, tapi mereka butuh keterampilan membaca dan menulis. Nah, ketika mereka sudah bisa membaca dan menulis, nah orang Indonesia ini kritis ternyata. Mereka mulai cari bacaan, mulai cari pengen baca, pengen menulis gitu kan. Nah, Belanda khawatir kalau ini misalnya terus dibendung akan terjadi pemberontakan gitu. Nah, akhirnya Belanda membuka satu percetakan pertama di Indonesia, yaitu yang dinamakan dengan Balai Pustaka. Nah, dari sinilah nanti kita akan mengenal yang namanya berbagai nama angkatan di periode. Nah, keberanian orang Indonesia sendiri bisa dilihat dari sini ya teman-teman. Ketika mereka udah pengen membaca dan menulis, mereka mengajukan bukan mengajukan diri ya, maksudnya sampai Belanda aja notice gitu, sampai Belanda memperhatikan, oh ternyata orang-orang Indonesia ini butuh bacaan loh, butuh sastra yang mereka bisa salurkan kemana ini, supaya mereka nggak memberontak gitu. Nah, kemudian semakin berkembangnya pola pikir seperti itu, dan sejak dibuka percetakan itu, maka terciptalah beberapa angkatan sastra ya, yang bisa kita garis bawah ini ada 3. Yang pertama adalah angkatan Balai Pustaka. Maksudnya adalah pada angkatan ini, yaitu bacaan-bacaan yang diproduksi atau yang diperbolehkan hanyalah karya sastra yang mencetak atau menggambarkan betapa baiknya pemerintah Belanda kepada Indonesia. Jadi orang Indonesia itu harus membalas budi kepada mereka. Atau penerbit ini juga hanya membolehkan cerita-cerita rakyat. Nah, yang tadi hanya dari lisan ke lisan, nah, diperbolehkan untuk ditulis di sini, di percetakan Balai Pustaka. Kemudian juga cerita-cerita yang mengandung unsur kedaerahan tanpa menyinggung Belanda. Boleh yang mengandung nilai moral, tapi harus netral agama, dan tidak boleh menyinggung nasionalisme. Iyalah, mereka kan takut gitu ya, kalau misalnya memberontak udah sadar dengan persatuan, yaitu mereka bisa kalah kan. Buktinya kita jadi merdeka sampai sekarang. Oke. Kemudian, nah contoh karyanya adalah ceritanya Siti Nurbaya, karyanya Marah Rusli. Kemudian cerita juga Salah Asuhan, karyanya Abdul Muiz. Dan cerita Kata Hendak Jadi Lembu, karyanya Nur Sultan Iskandar. Nah, yang paling terkenal adalah Siti Nurbaya ya. Teman-teman mungkin udah tahu belum ya? Jadi Siti Nurbaya ini adalah sebuah roman ya, sebuah novel panjang yang intinya bercerita tentang kawin paksa antara Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgi. Datuk Maringgi ini siapa? Datuk Maringgi ini adalah orang yang dihutangi oleh ayahnya Siti Nurbaya. Jadi ayah Siti Nurbaya ini nggak bisa bayar hutang ke Datuk Maringgi, dan Siti Nurbaya disuruh untuk menikah dengan si Datuk Maringgi ini agar hutangnya lunas. Intinya seperti itu sih. Nah, tapi beyond that, di luar itu banyak sekali nilai-nilai moralnya. Nah, Salah Asuhan juga sama seperti itu. Ada tema-tema kawin paksanya, ada cinta yang terpaksa lah, intinya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah angkatan Pujangga Baru. Ini adalah angkatan dari yang eranya yang tadi, Pak Balai Pustaka sudah selesai, sudah bosan dengan yang namanya istilah tema-tema kawin paksa. Nah, di angkatan Pujangga Baru ini, para pengarang itu mulai sadar, oh bahwa kita ini Indonesia beragam-ragam loh. Ada suku Jawa, ada suku Sumatera, Kalimantan gitu kan. Nah, mereka yang satu daerah itu akhirnya berkumpul menjadi satu, dan mereka punya satu keyakinan hidup. Ada idealistik tertentu di masing-masing daerah gitu. Nah, mereka ingin melakukan perubahan gitu.
Ya pokoknya tentang ideologi mereka per daerahnya, bukan lagi tentang hanya kawin paksa. Nah, contoh karyanya adalah Amir Hamzah, Buah Rindu, Hamka, Di Bawah Lindungan Ka'bah, Armin Pane, Belenggu. Nah, alhamdulillah yang sudah pernah saya baca itu adalah yang Hamka ini, yang judulnya Di Bawah Lindungan Ka'bah. Dan sebenarnya ini sudah pernah difilmkan. Kalau teman-teman ada yang sudah pernah nonton, berarti bagus, udah tahu ceritanya berarti ya. Nah, si Hamka ini Hamka maksudnya penulis kita atau sastrawan kita yang bernama Buya Hamka ya. Ini Di Bawah Lindungan Ka'bah itu menceritakan tentang masih tentang cinta yang beda apa ya? Beda kasta, beda derajat lah. Yang laki-laki ini adalah orang yang ditolong oleh keluarga si perempuan. Nah, tapi mereka itu sebenarnya tidak saling mengungkapkan perasaan mereka gitu. Dan di sini ada nilai agama yang sangat kental. Jadi si laki-laki ini sudah diwasiatkan oleh ibunya sebelum meninggal bahwa kamu nggak boleh jatuh cinta sama si perempuan ini gitu, karena kita itu beda gitu, kita orang miskin gitu. Nah, demi menaati ibunya ini, si laki-laki ini akhirnya pergi ke Mekah dengan perjalanan 14 hari kalau nggak salah. Zaman dulu kan masih ini ya, jalan kaki, terus nunut kapal buat pergi haji gitu kan. Dia akhirnya ke Mekah dengan menyimpan perasaan cinta itu gitu kan, sampai akhirnya mereka berdua meninggal tanpa saling mengucapkan perasaan cinta gitu. Demi apa? Demi menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, demi menjalankan amanat dari ibunya si laki-laki itu tadi gitu. Jadi nilai agamanya boleh dimasukkan, berbeda sama yang si balai pustaka tadi yang nggak boleh sama sekali menyinggung sejarah. Nah, kemudian angkatan yang terakhir adalah angkatan 45. Nah, angkatan ini angkatan yang paling revolusioner, yang akhirnya mengubah pandangan sastra terhadap berbagai tema gitu ya. Nah, karya-karya pada angkatan ini dipelopori oleh Chairil Anwar. Nah, pasti teman-teman udah tahu ya, Chairil Anwar yang sangat sangat terkenal sekali dengan puisinya Aku Si Binatang Jalang gitu ya, yang menceritakan tentang seorang prajurit yang mati tanpa sempat merasakan kemerdekaan gitu. Nah, karya-karyanya Chairil ini pada tahun 45 itu dianggap sebagai karya yang sangat individualis karena menggunakan kata aku di situ. Pokoknya bukan manusia banget, maksudnya ya sangat memprioritaskan perspektif diri sendiri gitu. Chairil Anwar dia punya karya-karya yang seperti itu gitu. Nah, kenapa dia jadi kontra? Karena pada tahun 45 itu kan zamannya perang banget kan, maksudnya nasionalisme sedang gencar, terus perjuangan di mana-mana mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi gitu kan, masih harus ada pemersatu gitu loh. Jadi belum saatnya merasa individualis gitu menurut berbagai kalangan gitu. Jadi banyak yang agak kurang suka dengan si Chairil Anwar ini. Nah, kemudian tapi karena Anwar, akhirnya angkatan 45 ini karya-karyanya disebut sebagai karya yang menjunjung humanisme universal, yaitu boleh menyinggung apapun yang berkaitan dengan manusia, dan manusia itu dipandang bukan lagi antar kasta, bukan lagi sebagai objek dari perwakilan sesuatu, tapi dia adalah ya manusia yang tanpa dibeda-bedakan gendernya, kemudian usianya berapa, profesinya apa, dan lain sebagainya. Nah, manusia itu dipandang karena sifat-sifat dasarnya, karena dia rasional, berakal, etis, estetis, dan beradab. Seperti itu. Nah, contoh karyanya seperti apa sih? Nah, seperti yang
sering kita baca mungkin ya di apa soal-soal bahasa Indonesia dulu waktu masih ada UN ya. Itu kayak ya deru campur debu, yang kumpulan puisi atau karya sastranya si Hairil Anwar ini. Kemudian ada Trisno Sumarjo dengan Kata Hati dan Perbuatan. Kemudian ada Idrus dari Eve Maria ke Jalan Lain ke Roma. Nah, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam karya sastra. Macam-macam karya sastra ini adalah 3 pokok bahasan yang biasanya akan dibahas di dalam perkuliahan sastra. Kalau kita membahas sastra di jenjang perguruan tinggi, ini pasti akan dibahas satu persatu dan akan dikulik sangat dalam gitu ya, sangat-sangat detail. Tapi di sini kita akan belajar bersama secara generalnya aja supaya kita lebih mengenal sastra yang sangat beragam itu tadi. Oke, yang pertama kita ada puisi. Nah, teman-teman mungkin udah familiar ya sama puisi, yang sudah mulai merasakan adanya ketertarikan dengan lawan jenis itu biasanya pinter banget bikin puisi. Nah, tapi puisi ini sebenarnya apa sih? Jadi puisi ini sebenarnya adalah pengungkapan pikiran dan perasaan seorang penyair, seorang penulis ya, secara imajinatif dan disusun dalam pengkonsentrasian kekuatan antar bahasa dan struktur fisik dan struktur batinnya. Wah, berat nih ya. Oke, jangan diambil berat karena pada dasarnya puisi itu adalah ungkapan hati. Singkatnya ungkapan hati gitu ya. Ungkapan perasaan, emosi kita sebagai manusia. Kemudian puisi juga mengutamakan bunyi, bentuk, dan makna yang disampaikan, yang mana makna itu sebagai bukti puisi ini baik atau enggak gitu. Jika terdapat makna yang bisa dipadatkan dalam unsur bahasa. Jadi semakin padat puisimu, jadi semakin bagus, semakin bagus puisi yang kamu buat, semakin padat bahasanya tapi dalam maknanya. Nah, itu yang bagus. Tapi itu menurut sebagian orang ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau ini puisinya nggak bisa dipahami, berarti ini puisinya jelek. Oke, jadi kalau kita mendefinisikan puisi yang baik itu seperti apa sih? Banyak kriterianya tuh banyak. Oke, dan tergantung kepada siapa kita yang bertanya gitu. Nah, puisi itu bisa meliputi puisi modern ya, puisi lama. Puisi lama itu kayak ya pantun, gurindam, mantra, dan kemudian ada lagu. Nah, lagu ini kenapa dia jadi semacam kenapa dia itu masuk ke dalam puisi? Karena seperti yang kita tahu, kembali ke definisinya, dia mengutamakan bunyi atau ada rimanya, biasanya ada kata-kata yang sama yang bisa menghantarkan lagu ini jadi sesuatu bunyi yang baik atau disuarakan dengan indah gitu. Selain itu, lagu juga menggunakan gaya bahasa kan, ada majasnya di situ, ada pengandaian, ada penggunaan macam-macam ya gaya-gaya bahasa, kembali lagi ya majas gitu. Nah, kemudian puisi modern. Nah, puisi modern itu seperti apa sih? Puisi modern itu sudah lagi tidak saklek sama yang namanya rima, bait yang harus 4, yang yang harus AB, tidak harus seperti itu. Jadi puisi modern itu bisa panjang, bisa pendek, tidak harus punya rima, tapi dia masih mempertahankan beberapa ciri, misalnya kayak menggunakan majas atau satu kalimatnya itu masih menggunakan 14 subkata seperti itu, dan banyak lagi. Salah satunya juga yang modern itu adalah puisi yang menggunakan morfologi yang berbeda. Jadi kayak ada puisi yang bentuknya itu zigzag gitu, ada puisi yang bentuknya seperti buah apel, kata-katanya paling cuma ya apel gitu, tapi dia bentuknya kayak apel beneran gitu. Itu kalau
dalam kajian sastra di tingkat perguruan tinggi ya, itu bisa sangat dalam banget maknanya kalau mau dipelajari dengan beberapa teori gitu ya. Ya seperti itu. Jadi puisi modern, puisi lama, dan lagu. Itu salah satunya. Salah tiganya gitu ya. Yang meliputi apa sih puisi itu. Kemudian ada drama. Ya, kalau drama itu menurut KBBI adalah komposisi syair atau prosa yang mana bisa menggambarkan kehidupan watak melalui tingkah laku dan dialog yang dipentaskan. Maka sepakat dia itu ada sastra. Kenapa? Karena masih ada hubungannya dengan tulisan atau huruf tadi ya. Karena di situ ada prosa dan puisi juga. Dan acting itu nanti jadi cabang lain dari sastra gitu, beda lagi. Tapi intinya drama itu dia jadi termasuk dalam karya sastra karena tadi dia ada syair dan prosanya. Nah, sementara di definisi lain drama itu juga bisa disebut sebagai karya yang menggambarkan peristiwa fiksi baik itu fiksi maupun non fiksi melalui kinerja dialog lisan ya dalam prosa maupun puisi dan dapat dilakukan di panggung, film, dan radio. Nah, kemudian yang terakhirnya ada prosa. Prosa itu kita mengetiknya bisa banyak sekali gitu ya. Tapi ini yang aku ambil intisarinya aja ya, bahwa apa yang disebut dengan prosa adalah ketika dia punya ini. Dia punya tema, kemudian mengalami perkembangan. Dalam arti perkembangan itu adalah dari misalnya pengenalan sampai selesai. Ada penyelesaiannya, ada titik akhirnya berkembang dari misalnya dia masih kecil sampai dia dewasa, dari dia belum punya masalah sampai dia punya masalah gitu kan, maksudnya berkembang, ceritanya berkembang. Kemudian ada alur. Nah, alur ini jalur cerita ya atau plot. Kemudian ada tokohnya, siapa yang memerankan di situ atau senternya siapa. Kemudian latar itu ada di mana tempat kejadian prosa itu dibuat, misalnya temanya pada masa sekolah atau masa peperangan atau masa masa berkabung ketika ada seseorang yang meninggal. Itu latar suasana ya. Latar juga bisa tempat, bisa juga waktu, bisa juga perasaan, macam-macam. Jadi latar itu yang latar belakangnya. Nah, bentuknya bebas. Dalam arti bentuknya bebas, dia bisa panjang, bisa pendek, tanpa terikat oleh rima saja berapa harus satu paragraf itu harus ada berapa kalimat misalnya, dan seperti itu. Nah, jadi bentuknya bebas. Nah, contohnya apa aja? Nah, dia itu bisa meliputi roman. Roman itu adalah cerita yang sangat panjang dari tokohnya dia masih kecil sampai dia meninggal. Roman ini bisa kita temukan contohnya kayak di Siti Nurbaya. Siti Nurbaya itu termasuk dalam roman. Ya, itu ceritanya panjang banget dan tebel banget. Kalau teman-teman mau cari, monggo. Oke, setelah roman, di bawahnya ada yang namanya novel. Nah, novel ini lebih singkat ya, lebih pendek daripada roman. Kalau roman itu kan ceritanya panjang dan juga pasti konfliknya banyak gitu. Ya iyalah, orang dari masih kecil sampai meninggal pasti kan masalahnya banyak ya, konfliknya sangat banyak. Nah, kalau novel, alur konfliknya cuma satu, tapi anak konfliknya banyak. Dalam arti satu tujuan, tapi kan pasti ada masalah-masalah lain yang bisa dipecahkan, dan itu tapi nggak terlalu besar, tidak sebesar roman. Novel ini biasanya kalau misalnya ditulis ya itu sekitar 80.000 kata ya. Kemudian ada novela. Nah, novela ini lebih pendek daripada novel, dia konfliknya cuma satu dan lebih tipis ya. Yang membedakan hanyalah jumlah konfliknya dan juga panjangnya kalau novela ya. Nah, di bawahnya novela ada cerbung. Ya, cerbung itu kan cerita bersambung. Jadi ceritanya sangat panjang. Mungkin juga kalau bisa dibilang cerbung itu adalah novela yang terpisah-pisah gitu.
Cerbung ini biasanya ditemukan di majalah, di tabloid, di koran gitu ya. Yang setiap minggunya itu pasti ada sambungannya lagi gitu. Dan seperti yang namanya cerbung, cerita bersambung. Konfliknya cuma satu. Plot utamanya satu. Cerpen. Nah, cerpen ini lebih pendek dari cerbung. Dia hanya punya satu konflik dan harus bisa dibaca dalam sekali duduk. Dalam arti nggak terlalu panjang, jangan panjang-panjang. Paling banyak itu cerpen itu mungkin 15.000 kata. Tapi biasanya kalau buat lomba biasanya cuma 5.000, 2.000 kata. Oke. Nah, kemudian pentigraf. Pentigraf itu adalah cerpen 3 paragraf. Nah, ini teman-teman bisa belajar dari Bu Sundari. Beliau ini ahlinya bikin pentigraf. Jadi ini cerpen tapi cuma ditulis dalam 3 paragraf aja. Nah, gimana caranya dan kenapa ini kok bisa beda sama cerpen? Mungkin teman-teman bisa belajar langsung dari Bu Sundari ya. Nah, setelah ada pentigraf, di bawahnya ada fiksi mini. Nah, kenapa aku bilangnya fiksi mini ini termasuk dalam maksudnya dia juga masuk dalam prosa gitu ya. Dia itu hampir sama seperti cerpen, cuma dia bentuknya lebih singkat dan bisa ditulis dalam satu paragraf doang. Konfliknya tidak harus selesai dan juga dia ini punya kategori. Jumlah katanya yang digunakan itu nggak sebanyak di cerpen atau di pentigraf. Mungkin nggak sampai 1.500 kata atau paling pol ya 1.000 itu. Nah, itu ya teman-teman, macam-macam karya sastra. Nah, menuju terakhir, ini ada sedikit pembahasan tentang sastra milenial. Nah, seperti yang kita tahu ya, namanya sastra milenial itu pasti sangat banyak jenisnya. Kenapa saya bisa bilang itu sangat banyak? Karena ya kita tarik aja dari zaman dulu sampai zaman sekarang, waktu sudah berjalan sangat lama gitu kan. Pasti banyak hal yang bisa dikulik, pasti banyak hal yang bisa kita pelajari dari masa-masa sebelumnya. Nah, medianya pun juga semakin berkembang. Tidak hanya melalui media tulisan, media tercetak saja, tapi saya juga media online, e-book misalnya, atau juga platform-platform menulis pun juga sekarang sangat banyak gitu kan. Konfliknya juga semakin banyak yang bisa diangkat. Nah, ekspresinya pun juga bisa berubah dari yang awalnya cuma dari tulisan doang bisa jadi sampai ke TikTok ya. TikTok itu kan udah kayaknya kalau udah masuk TikTok itu udah luar biasa banget ya buat milenial. Nah, kalau misalnya sastra dimasukkan ke dalam situ, bukankah itu sangat luar biasa gitu ya. Nah, ini yang maksud saya adalah dia karya sastra pada era milenial ini bisa diekspresikan tidak hanya dalam satu bentuk saja. Contohnya, ini kayak novel ya, dari novel. Misalnya novelnya siapa ya? Novelnya Dylan 1991 ya. Nah, itu kan dia pertamanya novel. Kemudian dia jadi film. Nah, ketika dia jadi film, berkembang lagi di dalam film itu tidak hanya ada acting atau drama, tapi situ juga ada soundtrack. Nah, yang mana soundtrack itu lagu kan, lagu bisa berarti masuk ke puisi. Kemudian ada naskah dramanya. Naskah dramanya juga itu termasuk di karya sastra tulis ya, prosa maupun syairnya. Kemudian ada parodinya, belum lagi parodi. Nah, di parodi ini kita pasti udah sangat banyak ya melihat parodi-parodinya dari Dylan. Jangan rindu, biar aku saja gitu ya, yang kayak gitu lah. Nah, itu berkembang sangat pesat teman-teman di era milenial. Jadi
buat kalian yang mungkin ingin berkarya, ingin melakukan sesuatu, ya lakuin aja, berkarya saja, bersastra saja gitu, karena medianya sangat banyak sekali gitu. Nah, kemudian juga sastra milenial juga terkenal karena proses perkembangan kreativitasnya yang luar biasa dan bisa menciptakan persebaran budaya yang lebih cepat. Nah, setelah kita tahu yang namanya sastra milenial itu sungguh luar biasa persebarannya dan cara memproduksinya itu juga mungkin lebih mudah dan lebih banyak tema yang bisa kita ambil gitu, maka sebenarnya kreativitas itu tanpa batas, teman-teman. Dan apa yang membatasi kita, wah kita nggak bisa nulis ini, kita nggak bisa bikin karya dengan tema ini, itu perlu dikoreksi lagi ya. Nah, kreativitas tanpa batas itu bisa kita dapatkan dari mana saja. Contohnya nih, nah, ini hanya usulan saja ya, dan sebenarnya ini sangat bisa dipraktekkan dan sangat mudah untuk mencari ide atau akhirnya menimbulkan rasa untuk membuat karya gitu. Yang pertama adalah membaca karya orang lain. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu ya Firsa Besari. Firsa Besari itu adalah seorang seniman. Dia adalah seorang musisi juga, penulis juga. Nah, dia ini katanya dia itu menulis atau misalnya membuat karya itu caranya cuma satu, atau memunculkan idenya atau memunculkan minatnya untuk berkarya itu cuma satu, yaitu dengan membaca karya orang lain. Kalau misalnya teman-teman pernah mendengar gimana sih caranya menulis, gimana sih caranya tulisan kita jadi bagus gitu, gimana sih caranya agar kita mau menulis, sebenarnya nggak ada, hampir nggak ada. Yang ada hanyalah isilah pikiran kita atau diri kita, otak kita dengan membaca karya orang lain. Ibaratnya otak kita atau diri kita ini kan gelas kosong ya, sebuah gelas itu kalau misalnya kita baca karya orang lain, ibaratnya minum atau mengisi gelas kita dengan air terus menerus kan pasti meluapkan ilmunya, maksudnya bacaan itu atau kata-kata itu akan meluap dengan sendirinya gitu, nggak bisa menampung lebih lama gitu. Nah, semakin kalian membaca, semakin kalian mengerti karya orang lain gitu ya, secara otomatis nggak mungkin nggak, kalian pasti akan menulis. Percaya atau enggak, silahkan dibuktikan sendiri ya. Baca aja karya apapun, baca buku pelajaran mungkin, atau baca karya-karya yang mungkin kalian suka dengan tema-tema yang kalian suka. Just do it, baca aja semuanya. Pasti kalian akan punya perasaan, aku ingin menulis, aku ingin berkarya sesuatu yang sama dengan orang ini, atau minimal ada perasaan kayak, wah aku juga bisa sih bikin kayak begini, temanya seperti ini, aku bisa. Atau menulis pemikiran kalian, oh ini bukunya bagus banget, apa ya yang bagus ya, ditulis aja. Pokoknya percaya nggak percaya, itu yang ngomong Firsa Besari loh ya, Firsa Besari, orang yang udah melalang buana kemana-mana, yang sudah membuktikan dirinya dengan karya-karya yang luar biasa. Itu katanya dia. Jadi nggak ada gimana caranya menulis tuh, nggak ada. Menulis ya menulis aja gitu. Cara menimbulkan minatnya dengan membaca karya orang lain. Baca ke apa aja, otomatis kalian pasti akan langsung ke-trigger sendiri. Kalian akan punya minat sendiri untuk mengungkapkan luapan air tadi loh. Kalau misalnya diibaratkan kita itu adalah gelas, luapan air ini adalah tulisan itu tadi. Kita nggak bisa menampung, akhirnya kita tuangkan itu ke dalam kertas atau ke dalam tulisan gitu ya. Oke, itu yang pertama, membaca karya orang lain.
Yang kedua adalah jawablah rasa penasaran dengan versimu. Oke, ini ada ungkapan paling paling gila, bukan paling gila sih. Maksudnya ada yang bilang kalau misalnya setiap manusia atau setiap makhluk hidup itu kan pasti pasangan. Nah, dan kita juga sadar kita ini manusia nggak cuma diciptakan sendiri ya, maksudnya pasti ada makhluk lain di luar sana yang yang juga diciptakan sama Tuhan. Percaya konspirasi alien nggak? Oke. Mungkin agak absurd ya kalau misalnya kita menanyakan pada kok misalnya ada orang jomblo terus sih, jangan-jangan itu jodohnya dari planet lain gitu. Sekilas kayak guyon gitu ya kayak ngaco gitu, tapi sadar gak sadar itu adalah proses kreatif kalian gitu. Itu ada proses berpikir out of the box nya kalian, versi kalian sendiri. Dan itu nggak apa-apa dibuat dibuat sebagai ide untuk menulis atau ide untuk membuat karya. Dan di sini saya tekankan apapun yang saya sampaikan di sini, maksudnya kreativitas tanpa batas ini khususnya digunakan untuk menulis ya. Menulis karena kita kan jurnalis ya, jadi lebih banyak lah untuk berkarya dalam tulisan. Oke. Kemudian berdasarkan pengalaman. Kalian sudah berapa tahun berpengalaman jadi laki-laki? Sudah berapa tahun berpengalaman jadi perempuan? Sudah banyak ya, sudah banyak tahun ya. Lebih dari 10 tahun kan? Itu sudah cukup sekali, pengalaman kalian tuh banyak sekali. Jadi tinggal ditulis aja kira-kira pengalaman apa yang paling berkesan, pengalaman apa yang bisa kalian bagi untuk orang lain gitu. Jadi ibaratnya kayak kalian menulis itu niatkan juga untuk berbagi. Dan berbagi ini maksudnya apa? Berbagi, aku punya pengalaman ini, aku mau berbagi ini sama orang lain. Jadi orang lain nggak perlu repot-repot ikut ngerasain ini, cukup aku aja. Atau misalnya mungkin orang lain punya pengalaman yang sama, tapi nggak tahu gimana cara menanggulanginya, ini loh aku bagi pengalamanku. Seperti itu. Jadi berdasarkan pengalaman kamu aja. Kemudian gaya bebas. Ya, kalian boleh nulis apa aja. Bahkan even kamu nggak punya ide, tulis aja. Hari ini saya tidak punya ide mau menulis, tapi saya harus menulis karena kalau saya nggak nulis, saya akan kehilangan deadline misalnya. Saya akan kehabisan deadline. Tulis aja. Ini salah satu gaya bebas ini pernah disampaikan sama Bung Terelie. Nah, kalau teman-teman suka sama Terelie, Terelie ini sangat menyukai atau sangat menyarankan teman-teman penulis atau sastrawan ini ketika dia mau menulis sesuatu atau dia konsisten dalam menulis sesuatu tapi kok pas gak nemu idenya, pas mentok lah ya udah tulis aja. Aku hari ini mentok, aku hari ini gak bisa nulis apa-apa soalnya aku lagi kepikiran tentang ini. Sadar gak sadar kalian sudah mulai menulis, dan itu poin pentingnya. Mulailah menulis. Gaya bebas. Next. Nah, media sosial ini sangat ramai sekali. Media sosial sangat ramai dan itu bisa jadi sumber inspirasi kalian. Kan banyak ya di media sosial ini inspirasi tentang menulis, tentang pengalaman-pengalaman, tentang karya-karya inspirasi pengalaman-pengalaman yang inspirasional. Rame, media sosial rame, dan itu sangat bisa jadi ladang ide. Nggak mungkin enggak. Selanjutnya, netizen. Netizen nih ya teman-teman. Netizen itu kadang kita nggak ngerti apa yang dia pikirkan gitu ya. Tapi komentarnya tuh kadang lucu-lucu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada ngikutin satu artis gitu ya, atau satu orang figur gitu, kalian coba deh scroll bagian komennya, itu pasti ada yang lucu-lucu dan itu bisa jadi ide teman-teman. Kalau teman-teman memang ada minat buat cari ide dengan cara melihat komen-komen netizen, sangat diperbolehkan. Dan itu salah satu cara yang mungkin efektif ya, melihat ternyata minat netizen tuh sekarang saat ini lagi
tentang ini, lagi rame ini gitu. Bisa jadi bahan riset juga, bahan penelitian kalau mau gitu ya. Next, sorry. Oke, no sambat no life. Kamu hidup pasti ada masalah, nggak mungkin enggak. Kalau kamu nggak pernah sambat, itu perlu dipertanyakan. Maksudnya sambat dalam arti ya punya masalah lah ya. Maksudnya nggak sambat bendino, tapi apa? Setidaknya kan pasti punya masalah. Kalau kamu nggak punya masalah, berarti kamu nggak hidup. Itu poin pentingnya ya. Jadi no sambat no life. Kalau kamu nggak sambat berarti kamu nggak hidup, nggak punya masalah. Bahagia banget hidupnya ya kalau nggak ada masalah. Oke, ya that's it. Nah sekarang waktunya diskusi. Sampaikan pendapatmu atau pertanyaan tentang materi hari ini. Kalau kamu nggak punya pertanyaan, silahkan komentar tentang materi hari ini. Misalnya, ya mungkin suaraku ada yang kurang jelas, atau misalnya audionya cahayanya terlalu silau atau gimana. Silahkan komen, atau mungkin Mbak harusnya bahas ini, atau misalnya pengen tahu karya sastra apa yang rekomen misalnya. Boleh, silahkan dilanjutkan di grup WA ya. Insya Allah sudah dibuatkan sama Mbak Mita dan teman-temannya. Ya, itu saja untuk materi sastra pada hari ini, pada tahun ini, tema Pena Madani hari ini, Pena Madani tahun ini. Sekian materinya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.